Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di pelajaran IPA bersama saya, Ibu Azari Fatika Suri, dan akan masuk materi yang selanjutnya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, ini adalah gambar dari anatomi tubuh manusia. Apabila dilihat, ada di sini ada jantung, ginjal, dan ini adalah pembuluh darah. Oke, apa yang dimaksud ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Apa saja zat-zatnya yang disebut racun ya, apabila tersimpan di dalam tubuh itu ada banyak, misalnya urin, lalu keringat, dan karbon dioksida. Alat-alat ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Yang pertama adalah ginjal. Berikut adalah gambar saluran ginjal juga. Jadi sebelum dikeluarkan, disimpan di kandung kemih. Jadi pertama ginjal, lalu menuju ureter, disimpan di kandung kemih, lalu keluar di saluran uretra. Nah, kandung kemih nanti akan mengembang atau dinding-dindingnya itu akan menyimpan urin yang akan dikeluarkan. Nah, ginjal ini terletak di mana? Terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dan bentuknya seperti biji kacang merah. Nah, bagian-bagian ginjal itu dibagi menjadi korteks, bagian luar, dan bagian bawahnya ada medula, lalu ada pelvis. Oke, bagian-bagian ini yang paling utama. Jadi di dalam korteks itu ada dinding-dindingnya, bagian luar, kulitnya, lalu di medula ini terdapat di bawahnya, dan pelvis ini di bagian dalam. Lalu dilihat ini gambar yang sebelah sini, di dalam korteks itu terdapat nefron-nefron. Nah, nefron itu apa? Satuan struktural dan fungsional ginjal, karena nefron merupakan unit penyusun ginjal dan proses penting penyaringan darah terjadi di sini. Nefron itu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Tuh, yang badan-badan Malpighi di sini itu susunannya ada glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Nah, ini banyak pertama kali untuk menyaring darah di sebelah sini, lalu saluran yang setelah itu menuju ke tubulus contortus proximal, lalu ada lengkung Henle, naik ke menuju tubulus contortus distal dan tubulus collectivus, lalu urin akan keluar. Nah, menuju ke tadi dikumpulkan dulu di tubulus collectivus pada medula, lalu disalurkan ke pelvis renalis untuk ditampung sementara sebelum dikeluarkan. Apabila sudah kebelet ke belakang, dikeluarkan salurannya melalui ureter. Gitu. Gambar nefron itu yang sebelah kanan ini. Lalu tadi korteks itu susunannya ada Malpighi, dilanjutkan nanti bagian medula, dan di pelvis bagian dalam. Lalu bagaimana proses untuk
penyaringan darah menjadi urin di dalam ginjal. Ini strukturnya dulu. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Apabila ada pertanyaan nanti di mana letak proses penyaringan, itu ada di glomerulus, lalu kapsula Bowman untuk melindungi glomerulus. Nah, hasil saringan pertama ini di dalam badan Malpighi masih banyak glukosa, garam-garam, dan asam amino. Nah, ini struktur ginjalnya. Sebelah kiri. Lalu ini nefronnya. Satu nefron itu berarti dimulai dari glomerulus, lalu kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, langkung Henle, tubulus contortus distal, lalu tubulus collectivus, itu adalah nefron. Nah, fungsi ginjal untuk menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Baik, mekanisme yang terjadi di dalam ginjal untuk pembentukan urin, yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi yang bisa disingkat FRA. Nah, secara skematis dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, disebut proses filtrasi, berarti filtrat atau menyaring. Menyaring apa? Menyaring sel-sel darah merah, keping darah, dan plasma darah yang masuk ke dalam tubuh. Terjadinya filtrasi itu di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Urin primer itu berarti akan diubah lagi. Isinya apa? Urin primer itu banyak cairan seperti urobilin, urea, glukosa, asam amino, garam mineral, asam urat, dan vitamin. Jadi yang masih lolos ya. Selanjutnya ke proses reabsorpsi, terletaknya di mana? Tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus ini terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Dan hasilnya urin sekunder. Apa aja yang diserap kembali seperti glukosa, protein, asam amino, zat-zat yang diperlukan tubuh. Sedangkan yang urea itu diserapnya sedikit, lalu masuk ke tahap augmentasi. Augmentasi terletak di tubulus contortus distal, dan ini berarti penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ditambahkan di sini. Apa saja yang dikeluarkan? Misalnya adalah urea, ion natrium, klor, dan menghasilkan urin sesungguhnya yang akan disalurkan ke pelvis renalis. Kemudian masuk ke tubulus collectivus, yaitu urin sesungguhnya terdiri dari 95% air dan zat terlarut. Nah, kemudian masuk keluar dari ginjal, masuk melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih, ya, yang merupakan tempat penyimpan urin sementara. Nah, kandung kemih tadi memiliki dinding yang elastis. Proses pengeluaran urin disebabkan adanya tekanan dalam kandung kemih, sehingga ada sinyal untuk misalnya ingin ke kamar mandi dan sebagainya. Dan keluar dari kandung kemih, kontraksinya melalui uretra. Nah, apabila urin itu akan bisa mengindikasi
macam-macam warna ya kalau dari urin. Apabila kita meminum air putih yang banyak, mungkin urin itu akan berwarna yang bening dan sebagainya, tidak terlalu kuning dan sebagainya. Apabila mengonsumsi obat-obatan, malamnya setelah bangun tidur urinnya akan berwarna kuning. Nah, itu karena efek-efek dari vitamin atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh sehingga memberi warna di urin, yaitu di bilirubin. Nah, pemberian warna urin nanti akan berhubungan dengan organ hati. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah urin itu jumlah air yang diminum, stimulus sarafenalis, hormon antidiuretik ADH, dan garam yang dikeluarkan dari darah, lalu pengeluaran glukosa. Nah, apabila ada pertanyaan tentang ginjal, silahkan dibaca-baca lagi atau boleh kita berdiskusi ya anak-anak melalui WA atau di Google Classroom. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan di lain hari. Terima kasih anak-anak waktunya. Selamat belajar, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.